Sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat yang Tuhan kasihi. Pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang masih mengasihi kehidupan kami pada saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu ini memenangkan hidup kami, memenangkan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat pertama sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia yang kita jalani pada saat ini, kita diibaratkan seperti sedang bertanding dalam menjalani hidup. Hidup kita bertanding melewati segala tantangan dan persoalan. Nah Bapak Ibu, terkadang kehidupan kita yang notabene-nya sedang bertanding, terkadang kita lemah. Kelemahan menunjukkan bahwa kita kalah, apalagi jika kelemahan itu sampai membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Itulah kekalahan. Nah, maka yang kita inginkan di dalam kehidupan tentu dan pasti sebuah kemenangan. Menang dari persoalan, menang dari setiap ujian, menang dari setiap tantangan, menang dari perkara dan lain sebagainya. Nah, untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan tentu bukan hal yang gampang. Ada perjuangan, ada usaha, ada kerja keras yang harus kita lakukan. Bahkan yang paling besar, ada pengorbanan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Rasul Paulus mencoba menasehati, mengarahkan setiap kehidupan orang beriman yang ada di Kolose, supaya mereka sama-sama menyadari akan sebuah kebangkitan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya mereka yang selama ini memikirkan hal-hal yang duniawi, yang sering sekali memberikan mereka sebuah perkara yang jauh daripada Tuhan, diajarkan, diarahkan untuk memfokuskan diri kepada kebangkitan Kristus. Nah, dalam nasihat yang disampaikan oleh Paulus
Dia katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan bersama dengan Kristus dibangkitkan. Artinya apa yang mau dikatakan di sana? Paulus mengatakan kebangkitan Kristus dari kematian sesungguhnya bukanlah hanya persoalan pribadi Kristus saja yang dibangkitkan. Tetapi lewat kebangkitan Kristus sesungguhnya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut dibangkitkan di sana. Dosa ditaklukkan, maut dikalahkan, dan dia menang, menunjukkan kemenangan kita bersama dengan Kristus. Maka karena kita sudah dimenangkan, sudah menjadi pemenang bersama dengan Kristus, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemenang? Apakah kita mau melakukan hal-hal yang jauh daripada karakter daripada seorang pemenang? Tentu tidak. Maka kita harus menunjukkan, kita harus membuktikan bahwa kita pemenang. Dengan cara apa? Dengan cara dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, memikirkan atau mencari perkara yang ada di atas. Pikiran kita, pikiran orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, bukan lagi persoalan memikirkan yang ada di dunia ini. Memikirkan kecemburuan kepada orang lain, kehebatan orang lain, harta orang lain, bahkan ingin memperkaya diri sendiri. Tidak demikian lagi level kita. Tapi memikirkan atau mencari perkara yang ada di atas. Bagaimana kita tinggal di dunia, hidup di dunia, bernapas di dunia, makan di dunia, bekerja di dunia. Tapi tingkah laku kita, pola kehidupan kita tidak lagi mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia. Apa yang diinginkan oleh dunia? Tentu yang diinginkan oleh dunia dari kita adalah kehancuran. Tentu yang diinginkan dunia dari kita adalah bagaimana kita menikmati dunia ini dengan meninggalkan iman kita, dengan meniadakan Kristus dalam kehidupan. Tapi lewat firman ini dikatakan kepada kita, carilah perkara yang di atas. Kita boleh tinggal di dunia, tapi pekerjaan, tanggung jawab karakter kita bukanlah karakter di dunia ini lagi. Tapi karakter kita mencerminkan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya sebatas memikirkan ibaratnya ego kita sendiri, kesombongan kita sendiri, maka kita belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dalam ayat yang ke-8, yang kedua dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bahkan dalam ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika kita memikirkan dunia, level kita masih hidup seperti dunia, masih seperti orang yang mati, yang tiada arti. Tapi dikatakan bagi kita Bapak Ibu, tidak lagi demikian. Karena kita sudah mati bersama dengan Kristus. Artinya keinginan daging, hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, niat-niat busuk yang sering sekali ada di dalam diri kita, semuanya itu sudah tertanam bersama dengan Kristus. Segala dosa yang kita lakukan semuanya sudah tertanam bersama dengan Kristus. Karena itu sudah tertanam bersama dengan Kristus, maka Kristus yang membangkitkan kita lewat kebangkitannya, memberikan hal yang baru bagi kita. Hal yang membangun, hal yang memotivasi, hal yang mempedulikan, hal yang mencintai sesama, hal yang berbuat bagi sesama. Itulah perkara-perkara di atas cerminan daripada kehidupan kita yang sudah ditebus dalam darah Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sabda Tuhan ini jelas
dikatakan kepada kita bahwa pikiran yang harus kita bangun bukanlah pikiran-pikiran yang tidak benar lagi. Karena apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita, gambaran Allah yang sempat rusak itu di dalam diri setiap orang dipulihkan kembali di dalam Kristus. Maka ketika kita sudah dipulihkan secara sempurna bersama dengan Kristus, tingkah laku kita juga harus sempurna seperti Kristus. Lalu kita akan katakan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Benar Bapak Ibu. Tapi setidaknya perkataan itu tidak menjadi sebuah pembenaran atas kelakuan kita yang tidak benar. Sering sekali perkataan tidak ada yang sempurna di dunia ini menjadi sebuah pembenaran bagi kita untuk tetap berdiri di dalam ketidakbenaran di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman ini sesuai dengan tema dalam Paskah ini dikatakan kepada kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus yang senantiasa kita rayakan setiap tahun menjadi momen bersejarah bagi kita. Kita diingatkan bahwa Kristus itu sudah bangkit. Setiap tahun itu diingatkan supaya kita jangan lupa akan makna kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita di dunia ini bukan lagi sebagai pencundang, tetapi kita di dunia ini sebagai pemenang, sebagaimana Kristus yang sudah memenangkan kita. Maka karena kita sudah dimenangkan bersama dengan Kristus, yang kita pikirkan bukan soal keakuanku lagi, tapi yang kita pikirkan bagaimana aku berbuat, bagaimana aku bermakna, bagaimana aku menjadi berkat bagi sesamaku. Karena perkara yang di atas adalah perkara segala kebenaran. Di atas yang kita pikirkan, di atas segala kebaikan, di atas segala kasih, di atas segala kebenaran. Karena apa? Karena Kristus yang di atas itu mengangkat kita lewat kebangkitannya. Maka level kita bukan level dunia lagi, tapi level kita adalah level surgawi. Sekalipun kita tinggal di dunia ini. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan telah kembali mengingatkan kami bahwa kami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka ajar kami supaya merayakan kebangkitan itu dengan perbuatan-perbuatan kami yang benar. Kami boleh saja tinggal di dunia ini. Kami boleh saja bekerja di dunia, mencari makan di dunia, hidup di dunia. Tetapi dunia ini menjadi panggung kami untuk mempertunjukkan kerajaan Allah. Sehingga lewat perbuatan kami dunia ini mengenal bahwa Kristus yang telah bangkit itu bekerja hingga saat ini lewat perbuatan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati.